Airway and breathing management ya. Kita akan bahas mengenai airway, jalan napas, di mana jalan napas kita akan lihat dua aspek. Bersihkan jalan napas dan buka jalan napas ya. Kemudian di breathing bagaimana cara melakukan pengecekan pernapasan dan pemberian bantu napas ya. Oke, di kontrol jalan napas ya, yang pertama kita lakukan adalah kita mengecek dulu apakah ada sumbatan jalan napas atau tidak. Ya, sumbatan jalan napas itu sifatnya ada dua. Ya, sumbatan jalan napas yang total atau yang sebagian. Ya, ciri khasnya apa? Kalau pasien atau orang datang dengan adanya sumbatan jalan napas, biasanya ciri khasnya adalah dengan memegang area leher seperti ini. Ya. Kita menandakan, oh ini orang ada sumbatan jalan napas, nih, ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya. Ya. Kalau pasien itu masih bisa teriak-teriak, minta tolong, asumsinya sumbatannya itu baru sebagian. Ya. Tapi kalau seandainya sampai dengan pasien tidak sadarkan diri, berarti kesimpulannya sumbatannya adalah total. Ya, sumbatannya adalah total, menyeluruh. Sehingga oksigenasi itu tertutup, ya, suplai darah ke oksigen menjadi menurun, pasiennya tidak sadarkan diri. Ya, pingsan, sinkope, ya, pada pasien tersebut. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah mengecek jalan napas. Boleh Pak? Biar lebih stabil. Ya, mengecek jalan napas ya, kita perhatikan terkait dengan suara napas yang kita dengarkan. Ya, mengecek pernapasan di suara napas, kita akan dengarkan suara napas pasien apakah ada perubahan. Otomatis ya Pak. Bentar dulu ya. Oke ya, balik lagi. Tadi sudah tertampilkan slide-nya? Sudah? Suryani? Udah ya? Oke. Ya, kita lanjut lagi ke sini tadi ya. Jadi, ketika nanti ada sumbatan jalan napas, pasiennya itu masih ada suara teriak-teriak, berarti asumsi kita sumbatannya itu sifatnya parsial, ya, sebagian. Tapi kalau seandainya pasien sudah sampai dengan tidak sadarkan diri, ya, dengan riwayat dia tersedak atau aspirasi, maka asumsi kita sumbatannya sudah total. Nah, yang harus kita perhatikan adalah tadi kita dengarkan suara napasnya. Ingat-ingat waktu itu pernah saya sampaikan suara napas itu ya ada berbagai jenis toh. Ada yang namanya gargling karena air gitu kan ya. Ada yang namanya stridor ya. Itu berupa lidah yang jatuh ke belakang gitu kan ya, stridor snoring ya. Kemudian ada suara wheezing ya. Wheezing itu berarti penyempitan dari jalan napas. Ya, penyempitan dari jalan napas. Contohnya pada kondisi asma itu terjadi bronkospasme, bronkusnya menyempit. Ya, ingat bronkus itu adalah jalan napas.
Ya, jadi penyempitan jalan napas berupa bronkospasme atau edema laring, ya itu merupakan bunyi yang keluar adalah si wheezing, ya si wheezing tadi ya. Ngomong-ngomong masih recording apa enggak ya? Masih ya teman-teman ya? Oke, masih ya. Oke. Lanjut lagi. Jadi ketika kita tahu sumbatannya itu berupa cairan sputum misalnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus lakukan adalah tindakan suction. Begitu pula juga misalkan banyak darah nih di dalam mulut pasien. Jadi sumbatannya berupa darah. Berarti kita harus lakukan juga suction. Ya. Jadi yang menjadi prioritas utama ya pada obstruksi airway yang akut ya, contoh dengan total obstruksi itu harus segera kita tangani. Kenapa? Karena tadi oksigenasi ya ke sel otak ya itu tidak boleh lebih dari 10 menit kekurangan oksigennya. Maka sifatnya nanti sel otak menjadi irreversible ya. Kalau sudah irreversible, tidak bisa dipulihkan lagi sel otaknya, otomatis rusak. Nah, kerusakan sel otak itu tidak bisa diperbaiki, teman-teman. Ya, nggak ada yang bisa menggantikan. Ya, otak itu belum pernah ada transplantasinya juga, ya kan? Yang udah ada transplantasi penggantian organ itu baru jantung sama ginjal, setahu saya. Ya, belum ada tuh si otak itu bisa digantikan. Jadi begitu pentingnya peran otak kita, makanya harus perlu dijaga dan harus sering distimulasi ya supaya nggak tidur. Ya, jadi kalian itu jangan mager di rumah ya selama pandemi, oke? Ini karena di rumah mulu ya, malah mager, otaknya nggak pernah berfungsi ya untuk pembelajaran, malah buat apa? Buat main game ya atau malah bengong-bengong. Jangan ya, harus tetap diaktifkan dengan apa? Dengan cara belajar. Ya, kalau kamu belajar dioptimalkan ini fungsi otakmu untuk mengingat. Ya, kalau kamu nggak sering mengingat, jadinya kayak gitu, ditanya hango-hango. Ya, jawab kagak, yang ada bingung doang ya. Berikutnya lagi kalau pangkal lidah yang jatuh. Ingat suara ngorok yang terdengar, pasiennya mendengkur, berarti kita asumsikan sumbatannya adalah berupa lidah jatuh ke belakang. Kalau karena lidah jatuh ke belakang, ya kita bisa mengantisipasinya dengan apa teman-teman? Dengan cara ya bisa dengan dua tindakan, tanpa alat sama dengan alat, boleh dicatat. Tanpa alat itu berarti kita cukup memposisikan kepala pasien saja ya, dengan cara tekniknya adalah head tilt chin lift. Ya pernah deh saya kasih tahu tulisannya kayak gimana ya, head tilt chin lift ya, didongakkan nih begini ya, ditengadahkan dahi kemudian diangkat dagunya ya. Head tilt chin lift itu adalah teknik yang bisa digunakan pada pasien dengan obstruksi jalan napas berupa lidah yang jatuh ke belakang. Jadi cukup diekstensikan kepalanya, hiperekstensi. Ya, nah ini kayak misalkan kayak Kudzi ya, yang sangat rentan tuh pasiennya misalnya mengalami gangguan penurunan kesadaran tiba-tiba. Kamu udah belajar ini, jadi harus tahu ilmunya ya Kudzi ya. Halo Kudzi. Baik, Bu. Ya, jadi kalau tiba-tiba pasienmu apalagi lansia geriatrik tuh resiko tinggi misalkan terjadi penurunan kesadaran misalnya. Kamu tiba-tiba yang harus menangani harus tahu ya cara cepatnya bagaimana. Jadi kalau orang-orang itu belum tentu dia tidur ya. Hati-hati. Bisa saja mengalami penurunan kesadaran ya. Jadi harus segera dibangunkan. Kalau tidak bangun, berarti asumsinya adalah penurunan kesadaran. Ingat-ingat itu ya. Ya, kalau pasien itu dibangunkan sadar, berarti aman. Tapi kalau dibangunkan kok nggak ngerespon-respon, berarti anggapan kita adalah unresponsif pasiennya. Ya, tidak sadarkan diri. Ingat segera langsung hiperekstensikan kepala dengan teknik head tilt chin lift, nanti akan saya ajarkan di lab. Ya, kemudian tahap yang kedua menggunakan alat. Alat yang digunakan itu namanya adalah OPA, Oropharyngeal Airway. Ya, OPA itu seperti apa? Seperti ini yang saya tampilkan. Sebentar, ini ada. Ya, OPA. Ya, ini head tilt chin lift. Ya, Jontras nanti akan saya jelaskan. Nah ini tekniknya head tilt, ya, chin lift, dagunya diangkat.
Kayak gini caranya ya. Nah, yang kedua, ini teknik Hatfield-Chindlip itu digunakan pada pasien yang non-trauma servikal. Jadi kalau ada trauma servikal, ada jejas, ada lebam di area atas klavikula, ya, atas klavikula, berarti atas klavikula sampai ke leher, sampai ke muka wajahnya. Kalau dia ada lebam-lebam di area sini, maka kita asumsikan pasien itu ada trauma servikal. Ya, ada patah tulang leher. Ya, sehingga kalau pada kondisi patah tulang leher, tidak boleh dilakukan teknik hiperekstensi seperti ini. Kenapa? Karena akan menambah patahnya. Ya, justru kalian akan membuat meninggal pasiennya di tempat akibat salah memposisikan. Ya, yang harus kalian lakukan adalah teknik yang ini. Namanya jaw thrust. Ya, jaw thrust itu dilakukan pada pasien yang dengan trauma servikal. Ya, nanti waktu lab kita akan simulasikan. Ya, saya akan simulasikan kepada teman-teman bagaimana tekniknya dan caranya. Ya, pas sesi praktikum ya, ketemu nanti di lab ya. Karena tadi mengingat kalian jumlahnya yang cukup banyak, sehingga saya bagi memang dalam beberapa termin tuh. Kan jadwal saya kirimkan ya. Kita bentukkan nanti per kelompok, datang setiap harinya, ya sesuai dengan jadwal yang saya sampaikan untuk kita lakukan simulasi ini. Ya, semua wajib melakukan. Ya, supaya lebih paham. Oke, lanjut ya. Jadi Hatfield-Chindlip pada non trauma servikal, kalau jaw thrust pada trauma servikal, ya. Nah, kemudian tadi dikatakan OPA yang seperti apa kayak gini sebentar. Ya, OPA. Nih, orofaringeal airway ya. Jadi ada yang namanya orofaringeal airway. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini juga saya lagi request alatnya supaya kita belajar bersama. Ada berbagai ukuran dari OPA, dari mulai yang dewasa sampai ke neonatus bayi baru lahir. Ya, ukurannya ini bermacam-macam. Ya, bagaimana cara menentukan OPA mana yang akan kita pakai? Itu berdasarkan dari jarak sudut mulut sampai ke bawah telinga. Tolong dicatat dulu ya, sudut mulut sampai ke bawah telinga. Jadi dari sini sampai sini. Ya, ini adalah ukuran dari panjang si OPA yang mau kita pakai. Ya, jadi sudut bibir sampai ke bawah telinga. Ya, untuk kita menentukan nanti ukuran OPA mana yang akan kita pasangkan ke pasien. Nah, nama lain yang di ruangan pakai itu biasanya menggunakan kata ibu. Ada mayo, ada gudel. Ya, nama lainnya. Tapi nama standarnya sebenarnya adalah OPA. Ya, oropharyngeal airway. Ya, jadi untuk apa tujuannya dipasang OPA? Tadi untuk mengatasi airway pasien yang mengalami sumbatan. Sumbatan berupa apa? Sumbatan berupa lidah yang jatuh ke belakang. Ya, kalau pasien itu sudah terpasang OPA, diharapkan lidah itu tetap di posisinya, tidak ke belakang. Ya, karena dia menahan nih bagian yang ujung ini mencungkil di belakang nih. Ya, kalian lihat slide ya. Bagian yang ini dia menahan lidahnya yang di bagian posterior. Ya, supaya nggak terdorong ke belakang, ya kembali tetap ke depan. Ya. Kemudian dikatakan di sini memberikan fasilitas untuk suctioning. Ya. Pasien yang cenderung ingin mengatupkan giginya, ya, susah untuk kita lakukan suction. Ya, penyedotan. Slam. Sehingga diharapkan dengan dipasangnya OPA ini membantu kan jadi terbuka mulutnya, ya, sehingga sela-sela sisi antara OPA itu bisa kita masukkan selang suctionnya. Oke. Kemudian yang kedua juga bisa dipakai pada proses intubasi. Intubasi itu memasukkan selang endotracheal tube ya pada pasien, dia itu sampai ke trakea. Kalau OPA ini cuma sampai lidah doang ya. Kalau yang namanya ETT, endotracheal tube, ini bentuknya kayak gini. ETT, saya kasih lihat dulu ETT. Bentuk dari ETT.
Masih NPWA. ETT ya. Nah, nah ini dia. Ini namanya ETT, endotracheal tube ya, endotracheal tube. Jadi lebih panjang. Kenapa lebih panjang? Karena dia sampai ke trakea pasien. Ya, ingat jalan napas kita mulai dari hidung. Hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus kan ya. Jadi ibaratnya masuknya itu nanti lewat mana? Ya, trakea ETT ini ya masuknya nanti melalui mulut. Ya, dari mulut, ya faring, ya kemudian nanti dia masuk ke laring, trakea. Ya. Ingat di mulut itu ada percabangan ya yang menuju ke trakea sama yang menuju ke esofagus. Sekarang saya tanya, bagian depan ini trakea atau esofagus? Dian Suci. Coba dibuka mirip. Bagian depan yang saya tunjuk nih, ini depan pernapasan, saluran pernapasan atau saluran pencernaan? Ya, pernapasan. Pintar. Pernah nonton drama Korea? Balik lagi ke drakor, ya kan? Karena seringnya di drakor tuh. Dilakukan tindakan krikotiredektomi, ditusuk di bagian sini. Pernah lihat adegan itu? Di film-film? Belum pernah. Oke ya. Jadi ada tindakan yang namanya krikotiredektomi. Jadi ditusuk di sini. Ya. Jadi kalau seandainya pasien nggak sadarkan diri, total tidak sadarkan diri karena obstruksi yang menyumbat total, kita tindakan utama yang harus kita lakukan adalah krikotiredektomi. Jadi ditusukkan di sini jarum ukuran besar, ya, untuk membebaskan jalan napas pasiennya. Jadi oksigenasinya jalurnya dari sini, gitu. Untuk sementara sifatnya, ya, untuk sementara sifatnya. Karena setelah di rumah sakit, ya, sumbatan itu kita harapkan bisa dikeluarkan, ya kan? Kalau dia bentuknya sumbatan yang berupa benda asing, oke? Misalnya kesumbat mochi, kesumbat bubble, misalnya ya, sehingga terjadi total obstruksi. Tapi kalau seandainya akibat dari edema laring atau bronkospasme, ya berarti tindakannya adalah bukan pengeluaran benda asing, tapi melebarkan jalan napas, ya. Biasanya dengan apa? Pemberian obat-obatan berupa bronkodilator misalnya, ya, dilebarkan bronkusnya, ya. Kalau dia edema laring, berarti dikasih obat-obatan kortikosteroid yang untuk mengatasi peradangannya, ya kan? Karena terjadi edema, berarti ada peradangan. Ya, tapi kalau seandainya tidak bisa diatasi dengan obat-obatan, mau tidak mau diselamatkan dengan pemasangan apa? Tracheostomi. Ya, dilubangi trakea pasien, dipasang suatu alat di mana nanti dia bernapasnya dari sini. Ya, pernah lihat nggak? Atau pernah lihat di iklan rokok atau yang ditampilkan di billboard rokok yang orang terpasang tracheostomi? Ya, ada lubang di trakeanya. Nah itu kira-kira, ya berarti apa, jalan napas atasnya ini udah nggak bisa dipakai, ya kalau pasien itu sudah terpasang tracheostomi, ya bayangannya seperti itu kira-kira. Nah kembali lagi saya back ke slide sebelumnya. Jadi ada OPA, oropharyngeal airway, ada ETT, endotracheal tube. Sebelum itu ada yang namanya NPA, nasopharyngeal airway. Nasopharyngeal airway itu berarti masuknya lewat hidung. Ya, kalau OPA tadi masuknya lewat mulut, nasopharyngeal airway berarti apa?
Naso itu kan hidung, ya. Jadi dia masuknya lewat hidung sampai ke faring, ya. Naso faringnya airway. Kita lihat di sini gambarannya, ya. Nah, ini dia. Ini namanya naso faringnya airway, teman-teman. Ya, jadi dia masuknya lewat hidung. Kalau OPA tadi kan oro. Oro itu kan mulut ya. Nah, jadi bedanya OPA dengan NPA adalah lokasi pemasangannya. Nasofaringeal airway. Naso berarti hidung, hidung sampai ke faring. Ya. Kalau OPA, oro sampai ke faring. Ya, mulut sampai ke faring. Nah, cara pemasangannya, dia bentuknya seperti ini melengkung. Kita samakan sesuai dengan anatomi. Ya, anatomi jalan napas. Hidung sampai ke mulut itu kan jalan begini nih, melengkungnya begini. Ya kan? Jadi kamu jangan salah masang ngadepnya. Ini ngadepnya harus begini ngadepnya ya. Jangan ngadepnya ke atas begini. Nah, lu masuknya ke sono nanti. Ya. Jadi salah. Nah, jadi cara pemasangannya sesuai dengan anatomi tubuh pasien. OPA juga demikian. Nih, saya kasih OPA. OPA cara masangnya seperti ini. Nah, kalau OPA itu bentuknya sama kayak tadi melengkung. Jadi dia nggak lurus ya. Dia melengkung. Nah, melengkungnya ini kamu sesuaikan dengan anatomi juga. Anatomi dari mulut kita sampai ke faring. Ya, jadi jangan salah pasang. Nah, tekniknya seperti ini, guys. Nah, lihat. Ya. Normalnya kan ngadepnya ke sini nih. Ya kan? Waktu masuk kalian balik dulu. Ya, kalian balik posisinya, masukin ke mulut sampai ke palatum. Palatum itu langit-langit. Nempel dulu ke palatum, ke langit-langit, baru kalian putar 180 derajat. Seret. Jatuhnya dia udah benar. Paham? Kebayang? Jadi pertama terbalik dulu. Sampai ke palatum, putar 180 derajat. Seret. Nah, udah nempel dia di lidahnya. Kebayang ya? Jadi itu cara pemasangan OPA. Nanti kita akan praktekkan, kita simulasikan nanti di lab juga. Oke, ini cara pemasangannya. Nah, pemasangan ini juga biasanya suka dikeluarkan ya di soal uji kompetensi ya. Nanti di tingkat 3 kamu akan terbiasa dengan hukum-hukum. Ya, ini akan dikeluarkan di salah satu materinya. Ya, mengenai prosedural. Jadi yang benar itu tahapan pertama, OPA itu dipasangkan adalah ke arah sebaliknya. Ya, menghadap ke palatum, kemudian diputar 180 derajat, ya, baru untuk menyangga lidahnya. Ya. Oke, kemudian berikutnya tadi NPA. Kalau OPA itu tidak perlu dikasih silokain jelly, ya, tidak perlu dikasih jelly. Tapi kalau NPA ini perlu dikasih jelly. Kenapa? Karena hidung ini iritatif, ya, gampang sekali mengalami perdarahan. Mukosanya tipis, ya, mukosanya tipis. Sehingga kalau kita lakukan suction melalui hidung, pemasangan NPA melalui hidung, pemasangan NGT, nasogastric tube melalui hidung, itu sangat berisiko terjadinya perdarahan, ya, iritasi, ya, ada bleeding, walaupun bleedingnya minimal, ya. Jadi sebelum dipasang, dipastikan dulu kita lakukan pengolesan jeli, ya, pengolesan jeli di alatnya, baru kita lakukan insersi, ya, untuk meminimalkan terjadinya iritasi. Kemudian silokain jeli itu sebenarnya mengandung silokain yang dia juga analgetik, ya, jadi pasien itu meminimalkan rasa nyeri, ya, ketika dimasukkan suatu alat ke dalamnya, gitu kira-kira. Ya, oke, kemudian berikutnya adalah kenapa agak lemotnya seperti ini. Ya, berikutnya adalah ETT tadi ya. Nah, ETT ini teman-teman, ya, kalau seandainya ya, kok upaya napas pasien masih belum ada ya, sudah dipasang NPA pun masih belum ada upaya napas pasiennya, ya, berarti kita curigai ya, jangan-jangan ya oksigenasi pasien ini kurang, butuh ya bantuan ventilasi yang lebih adekuat. Nah,
Untuk kita pastikan ventilasi perlu lebih adekuat atau tidak, kita lihat dari kategori saturasi oksigen pasien. Ya. Saturasi oksigen pasien yang normal ya itu dipastikan di atas 95%. Pernah lihat alat yang bentuknya capitan di jari? Ya, apalagi viral banget lah ya semenjak COVID ini toh, karena pandemi COVID ini kan dia beresiko terhadap dengan saturasi oksigen di dalam darah. Nah itu sampai dengan ada yang ngitain palsu kan ya, kalian tahu ya. Nah itu untuk mendeteksi ya saturasi oksigen di dalam darah. Ya, nah kalau seandainya tadi di bawah 95%, ya berarti keadekuatan dari oksigenasinya tidak cukup. Ya, butuh bantuan yang lebih adekuat ya. Terapi oksigen yang biasa dengan nasofanul, dengan simpel nas itu nggak cukup. Saturasi oksigennya masih belum naik. Berarti kalian harus mempersiapkan alat yang namanya ETT. Ya, dengan tindakannya namanya adalah intubasi. Ya, intubasi. Jadi proses intubasi itu memasukkan ETT ke jalan napas. Ya, memasukkan ETT ke jalan napas ya. Nah, yang harus kita perhatikan ketika nanti memasang ETT ya, kalian pernah melihat kateter urin? Udah belajar cara masang kateter urin? Udah, Bu. Oke. Di kateter urin itu kan ada balonnya ya, yang harus kalian kembangkan. Sama, di ETT juga harus kalian kembangkan balonnya. Ya, ini dikatakan ya. Kaf dikembangkan. Kaf itu berarti balonnya itu dikembangin ya. Supaya apa? Sebagai fiksasi interna. Sama kayak kateter urin. Kateter urin itu kan balon dikembangkan kan untuk fiksasi interna kan ya. Kalau eksternanya kan dengan plester di luar, gitu kan? Sama ETT juga gitu. Ada fiksasi interna, ada fiksasi eksterna. Ya, interna itu dengan balon tadi kita kembangkan, eksternanya tetap diplesterkan. Ya, kebayang sampai sini teman-teman? Bu, kayak Ya. Oi, ETT, Bu. kenapa? ETT itu kayak pemasangan NGT. NGT itu larinya kan ke lambung. Iya, ke pencernaan ya, Bu? Ya, kalau ETT ini masuknya ke trakea. Ke trakea melalui mulut. Kalau NGT melalui hidung. Hidung. Oke? Ya, dengan indikatornya juga sama. ETT itu NGT itu jangan sampai salah masuk ke pencernaan kan gitu ya. Tekniknya apa? Disuruh pasiennya untuk apa? Posisinya kan dirubah toh. Pertama itu ekstensi, waktu NGT nih ya, ekstensi, hiperekstensi. Ketika sudah masuk ke orofaring, kita senterkan udah ada di mulut gitu kan ya, pasien diminta untuk fleksi toh. Dengan harapan apa? Selang itu masuk ke jalan napas, ke bagian depan. Ke belakang. Ya, masuk ke pencernaan, tidak ke pernapasan. Ya, itu NGT. ETT juga sama, ada tekniknya waktu masukin jangan sampai salah ke pencernaan. Ya, caranya bagaimana? Nanti cara pemasangannya masuk lewat mulut, pakai senter, ada yang namanya laringoskop, nanti akan saya jelasin. Laringoskop itu yang akan memandu, menyenteri ya area epiglotisnya. Nah, nanti kelihatan bentuknya begini nih kayak V. Epiglotis pasien buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup begini. Nah, ketika pasien epiglotisnya kebuka, ETT-nya kita masukkan. Ya, dengan asumsi ketika dia terbuka seperti ini, ya, dia akan masuk ke jalan napas. Ya, akan masuk ke jalan napas. Dia akan masuk ke trakea. Tapi kalau kamu masukinnya ketika posisinya ketutup, berarti dia akan masuknya kemana? Ke pencernaan. Ya, jatuhnya nanti salah masuk. Oke? Ya, nah ini kebetulan alatnya kita belum ada pentemnya.
dan lumayan mahal harganya. Nanti aja untuk poin ini waktu kalian pelatihan BPCLS. Ya, karena dalam situasi kegawat daruratan, perawat yang sudah tersertifikasi boleh melakukan pemasangan intubasi jika tidak ada dokter. Ya, ingat catatan ini ya. Prosedur intubasi itu sebenarnya prosedurnya medis, dokter. Ya, tapi kalau dalam kondisi emergensi tidak ada dokter di tempat, kalian sudah tersertifikasi, kalian boleh melakukan. Ya, karena tujuannya adalah menyelamatkan nyawa pasien. Ya, jadi kenapa kalian pun harus belajar bagaimana cara pemasangan intubasi. Ya, paham sampai sini teman-teman? Jelas? Paham, Bu. Jelas ya? Oke, jadi kita lanjut ya. Bagaimana nanti cara pemasangannya adalah seperti ini. Nah, sebentar. Alat-alatnya dulu deh, yang harus dulu. Ya, jadi pada kondisi pasien henti jantung, henti napas ya, kita lakukan yang namanya pemasangan intubasi. Ya, untuk mempertahankan keadekuatan ventilasi pasien. Jadi, ETT itu masuk, nanti akan sambung ke mesin ventilator. Pernah lihat nggak mesin ventilator? Nanti waktu kalian praktek keperawatan kritis di ICU, ya pasien yang terpasang ventilator itu dia sambungnya dengan ETT. Ya, jadi bayangannya bukan dengan selang oksigen, bukan dengan simpel mas, tapi dengan ETT ini. ETT yang nyambung dengan mesin. Gitu. Ketika pasien itu sudah terpasangkan dengan mesin, maka pernapasan itu diambil alih oleh mesin. Ya, jadi pasien itu tidak napas sendiri, tapi dari mesin yang memberikan bantuan napas dia. Gitu kira-kira. Ya. Nah, kemudian dikatakan di sini apa yang harus diperhatikan ketika pemasangan. Pemasangan intubasi, ya, waktu proses kalian memasukkan si selangnya ini, ETT, itu kurang lebih, nggak boleh lebih dari 15 detik. Sama kayak saksen kan? Saksen itu kan ada waktunya ya, limit waktunya ya, kalau bisa 10 detik gitu ya maksimal. After 10 detik kalian langsung lepas. Ya kenapa? Karena akan menarik oksigen pasien. Sama, ETT juga sama. Ya, saat kita melakukan pemasangan ETT, itu juga tidak boleh terlalu lama. Kalau kita masih ragu-ragu, jangan lama-lama di dalam mulut pasien, langsung segera keluarkan. Ya, konsentrasi lagi, fokus lagi, cuman 10-15 detik waktu untuk kalian memasukkan. Ya. Kemudian, kalau dilihat dari anatominya, ketika dia sudah masuk ke trakea, dia akan cabang ke bronkus. Ya. Anatomi kita itu waktu trakea mau ke bronkus, ya kan? Ini kan paru-paru, ada jantung di kiri toh, ya. Yang lebih landai itu yang sebelah kiri, jadi dia lebih pendek, yang kanan itu lebih panjang. Ya. Jadi jatuhnya nanti jangan sampai kebablasan gitu ya, masuk ke salah satu bronkus. Ya. Nanti kita akan memastikan dengan cara apa? Di bagging pasiennya, dikasih bagging dengan BVM, dengan back valve mask, dilakukan baggingan, nanti akan terdengar suara napasnya kiri kanan, kita pastikan harusnya ada di kanan dan kiri. Nah, kalau suaranya itu terdengar hanya di salah satu sisi, berarti kesimpulannya waktu kamu masukin kepanjangan, masuknya terlalu dalam. Gitu. Nah, kalau dia terlalu dalam, loh, kok waktu kita bagging yang ngembang paru-paru kanan ya, kirinya nggak ngembang. Berarti asumsinya apa? Kepanjangan ke kanan. Terlalu dalam ke kanan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tarik ETT-nya. Ya, kita tarik sedikit, kemudian kita bagging lagi. Nah, kalau dia sudah rata kanan kiri ngembang, berarti itu sudah tepat. Ya, jadi indikator kita sudah tepat atau belum pemasangan ETT adalah dengan kita lakukan auskultasi, ya, sama kita inspeksi dada pasiennya. Nah, sama seperti pemasangan NGT, kan ada indikatornya. Indikator NGT itu masuk atau tidak, ya kan? Dengar suara blub, gitu kan? Masih ingat ya? Dengar suara blub, kalau blub berarti sudah masuk, kan gitu ya? Atau dengan kita aspirasi, oh cairannya benar nih, cairan lambung, warna kuning, gitu kan? Berarti sudah tepat. Ya kira-kira begitu. Jadi semua
apa yang dimasukin harus dicek tekanannya. Berikutnya, biasanya kalau yang intubasi itu wajib di ronsen. Jadi pasca intubasi, pasien itu di ronsen. Jadi ketahuan dalamnya itu benar nggak ya posisinya di tengah-tengah, di trakea, bukan di bronkus. Ya, jadi itu poinnya. Kalau NGT kan nggak perlu di ronsen, tapi kalau intubasi wajib di ronsen. Ya, oke. Kemudian kita dengarkan nanti suara napasnya, kiri kanan harus sama. Ya, oke, next. Ya, jadi sebelum kita memasukkan ETT pun teman-teman harus pastikan pemberian oksigenasi. Ya, jadi hiperventilasi pasiennya. Jadi dikasih dulu oksigen yang banyak. Ya, dikasih oksigen 100%. Ya, karena apa? Sama seperti saksien. Kita akan memasukkan alat dan itu membutuhkan waktu untuk jeda oksigen itu nggak masuk. Makanya di depan itu harus kita hiperventilasikan terlebih dahulu. Ya. Nah, tadi dikatakan slide yang sebelumnya tadi. Nah, komplikasi intubasi ini ada beberapa. Yang pertama gigi patah. Ini sering banget ya terjadi di ruangan. Karena apa? Kesalahan megang laringoskopnya. Harusnya itu laringoskop tidak boleh berpedoman atau bersandar di tumpuannya di gigi pasien. Kalau bertumpuannya di gigi pasien, ya, maka pasien giginya bisa patah. Kalau patah, resikonya apa? Masuk ke jalan napas, guys. Ini yang sering terjadi. Giginya masuk ke jalan napas, setelah diintubasi, loh kok biru pasiennya? Kok sianosis? Ya, harus segera buru-buru terpikirkan jangan-jangan ada sumbatan jalan napas berupa gigi yang patah. Ya, jadi pastikan ya dievaluasi tidak ada sianosis kebiruan pasca intubasi. Ya, kalau seandainya ada, apa yang harus dilakukan, Bu? Reintubasi. Berarti dilepas lagi ETT-nya. Ya, dievaluasi sumbatannya. Ya, paling sering itu gigi patah ya akibat dari intubasi. Jadi mau nggak mau jadi reintubasi. Dibuka lagi ETT-nya, dilepas. Kalau lepas gampang ya, lepas kayak lepas kateter. Berarti cuff-nya dikempeskan dulu balonnya, ya kan? Kemudian baru kita lepas. Jadi jangan langsung ditarik ya guys. Ya, harus dilepaskan dulu balonnya, ya, dikempeskan dulu balonnya baru kita tarik, ya. Kemudian bibirnya laserasi. Laserasi itu lecet. Bibirnya lecet. Kenapa? Karena juga penggunaan laringoskop ini. Ya. Perdarahan juga demikian, ya. Karena tidak diberikan semprotan silokain jelly, ya, silokain, ya, semprotan, kemudian waktu melakukan insersi atau pemasukannya itu geser kanan kiri gitu ya, atau tadi blade-nya megangnya kegeser-geser bisa mengakibatkan perdarahan ya. Hematom berarti ada perdarahan di dalam. Ruptur trakea berarti posisinya itu si ETT-nya itu merusak trakea pasiennya ya, bisa menyebabkan ruptur trakea. Nah, ini yang saya bilang tadi laringoskop guys. Laringoskop itu terdiri dari tangkainya sama blade-nya. Ini blade lidahnya ini terbuat dari logam. Kamu bayangin, blade ini akan masuk ke mulut pasien. Ini dari logam, keras. Ya, sehingga apa? Bibir laserasi tadi bisa terjadi, perdarahan bisa terjadi, gigi patah bisa terjadi. Ya, karena blade-nya ini. Ya, nah di blade ini ada lampunya. Ini yang lampu yang saya bilang, dia mengarahkan ke epiglotis. Ya, akan kelihatan nanti epiglotis pasien. Ya, buka tutup yang tadi saya bilang. Ya. Nah, bentuk blade-nya ini ada yang lengkung, ada yang lurus. Kita lihat. Ada yang lengkung begini, ada yang bentuknya lurus. Ya, dengan ukurannya sama seperti OPA tadi ya. Kita harus mengukur dari sudut bibir sampai ke bawah telinga. Ya, ukuran blade mana yang akan kita pakai ke pasien. Nah, tugas perawat adalah di sini. Ya, menyiapkan alat ini. Jadi teman-teman harus tahu. Ya,
satu laringoskop. Bentuknya seperti ini. Yang harus kalian cek adalah lampunya, ya, dan gagangnya. Gagang blade ini, kenapa lampu bisa nyala? Karena ada baterainya, teman-teman. Jadi pastikan kamu bisa buka, ya, kamu bisa buka bagian gagangnya ini, ada baterainya. Ya, ini tergantung alat. Kalau dia yang blade kecil model begini, biasanya ukurannya yang baterai biasa tuh. Nah, kalau yang kayak gini baterai yang bulat gede itu, ya. Jadi ini ada baterainya yang harus teman-teman isi. Oke. Lampunya juga bisa diputar-putar, kalau rusak bisa diganti, ya. Nah, ini yang saya bilang ETT dengan ukuran-ukurannya, ya. Ini jadi teman-teman harus lihat nanti ukuran dari ETT-nya berapa milimeter, ya, karena antara laki sama perempuan berbeda, di mana laki-laki itu lebih panjang, ya, untuk ukurannya, ya, dibandingkan yang perempuan. Nah, ketepatan dari selang, ya, ETT yang kita pasang itu patokannya adalah di angka ini, 20 sampai 22 cm. Jadi di ETT ini ada ukuran sentimeternya, ya, 1, 2, 3, 4 sampai 25, ya. Patokan kita sudah tepat sampai ke trakea, itu biasanya standarnya sampai 22 atau 20. Ya, ketika sudah kelihatan di sini 20 sudah masuk, ya, sama kayak NGT kan kita ukur tuh sampai ke PX kan, kita tandain tuh. Nah, ini juga sama ya, di ETT juga gitu, kita tandain. Sudah sampai situ, baru kita evaluasi kiri kanan, sudah masuk atau belum. Ya, trakeanya sudah tepat atau belum. Oke, kemudian stilet. Nah, stilet itu alat yang membantu ETT itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi stilet itu bentuknya dia fleksibel kayak kawat, ya, kawat yang bisa dibengkokkan, diluruskan gitu. Ya, jadi untuk membantu selang ETT-nya ini kita bisa fleksibelkan sesuai dengan anatomi dari tubuh pasiennya. Ya. Kemudian alat-alat yang lain adalah squid 10 cc ya untuk mengembangkan balon tadi. Jadi kalau NGT itu dengan menggunakan cairan ya. NGT kan dengan cairan ya guys. Nah, kalau untuk ETT itu dengan udara. Ya, ETT itu dengan udara. Jadi squid 10 cc itu kita kosongkan udara, isi udara maksudnya. Kita isi udara 10 cc untuk mengisi balonnya nanti. Major forceps itu bentuknya seperti pengait capitan untuk mengambil sumbatan jalan napas berupa benda asing. Contoh logam, makanan, ya, mochi misalnya, atau biji rambutan misalnya, ya, bisa dicomot dengan major forceps. Nah, major forceps itu alat untuk pencapit benda asing yang ada di dalam jalan napas, ya. Lubrikan itu berarti tadi ya seperti jelly, ya. Suction unit berarti suctionnya, ya, alat untuk suction kalau ada jalan napas sumbatannya berupa cairan, ya, kita lakukan suction unit. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman gambarannya. Selain yang tadi saya sampaikan, ada stetoskop juga ya untuk mendengarkan ya kiri kanan suara napasnya sama atau enggak. Ini yang saya bilang baterai ukuran besar. Kalau bentuknya laringoskopnya seperti ini. Nah, yang warna putih ini adalah stilet. Ya, ini adalah stilet ya. Kemudian ini adalah sungkup, nanti BVM, sebenarnya arahnya nanti ke BVM, back valve mask, untuk kita lakukan proses ventilasi ya dengan menggunakan alat ini. Oke. Ini major forceps tadi itu ya, bentuknya kayak gitu. Nah, ini kira-kira tekniknya ya harus satu garis lurus ya. Nah, ini yang saya bilang epiglotis, dia akan buka tutup, akan terlihat ininya. Nah, ketika dia membuka ada lubang, disitulah kita masukin. Ya, kurang lebih 15 detik waktunya untuk kita memasukkan. Ya, ketika dia udah masuk, kita pastikan tadi sampai dengan batas 22 cm. Ya, kemudian kita lakukan bagging, kita dengarkan suara napas di kiri kanan pasien dadanya. Nah, kira-kira gini gambarannya teman-teman. Blade ini akan masuk ke mulut pasiennya, ya, dengan posisi menghadap seperti ini, ya. Kemudian ETT ini akan masuk, ya, bersama dengan stiletnya. Ini stiletnya nih. Nah, ini ketika udah masuk, stiletnya kita lepas, ya, baru kita pasang BVM-nya untuk kita bagging.
Ya. Oke, kalau udah masuk, tadi fiksasi interna dibalonkan, dibalonisasi, dikembangkan cuffnya 10 cc atau lebih, ya. Kemudian fiksasi eksterna, ya, di sudut bibir pasiennya. Dan jangan lupa tadi terpasang OPA ya, supaya apa, ETT-nya itu nggak digigit sama pasiennya. Ya, jadi harus ada OPA-nya, orofaringeal airway. Nah, itu poin airway teman-teman, sampai sini jelas? Clear? Clear ya? Kita lanjut ke ventilasi ya. Ventilasi itu kita berikan napas bantuan. Ya, karena ini pandemi, otomatis kita harus fokusnya pada pemberian ventilasi buatan dari alat. Alat yang kita gunakan namanya adalah BVM. Tolong dicatat, back valve mask. Ya, back valve mask ya, backnya itu adalah apa ya bilangnya tuh ya, back itu kantongnya, kantong yang berisi udaranya. Nah, kantong yang berisi udara ini ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, ya, ada yang 500 cc, ya, tergantung ukurannya. Apakah untuk anak atau neonatus, apakah untuk dewasa, ya. Yang dewasa itu biasanya yang gede, yang 2 liter. Oke. Nah, pemberian napas buatan seperti yang saya sampaikan waktu lalu, ya. Ventilasi yang diberikan adalah pernapasan minimal kita 10 sampai 12 kali per menit. Ya. 10 sampai 12 kali per menit. Ya, ini dikatakan rentangnya 12 sampai 15, tapi lebih pastinya adalah 10 sampai 12 kali ya, guys. Dengan memperhitungkan volume tidal pasiennya. Ini berdasarkan berat badan pasien. Jadi, berapa banyak yang harus kita berikan ventilasi ke pasien itu tergantung dari berat badan. Ya, 10 sampai 15 cc per kilogram berat badan. Kita ambil yang patokan minimal 10. Contoh, berat badan pasien 60. Berarti berapa volume tidal pasiennya, Solarita? Maaf, tadi putus-putus suaranya, Oke, Bu. saya ulangi lagi. Volume tidalnya adalah 10 cc per kilogram berat badan. Berat badan pasien adalah 60. Pertanyaannya, berapa volume tidal pasien yang diberikan? Berapa? 10 cc per kilogram berat badan. Kalau badan pasien 60 kilo, berarti berapa volume tidalnya? 6 bukan, Bu. Kok 6? 10 cc itu 1 kilo. Kalau 60 kilo berarti? 1 cc-nya 10. 1 cc-nya. 1 kilonya 10 cc, guys. Kalau 60 kilo berapa cc? 600 ya, Bu. Iya, dikalikan ya. 60 kali 10, 600. Oke? Saya kasih contoh lagi. Berat badannya 50 kilo. 10 cc per kilogram berat badan. Elizabeth Anggraini, berapa volume tidal yang diberikan? 500, Bu. 500, pintar. Pertanyaan saya lagi, baggingannya berapa banyak? Kalau satu bagnya itu adalah 1000 cc, ya, 1000 cc, satu bag. Didapatkan tadi 500 cc, berat badan 50. Aura, berapa yang harus kita pencet baggingnya? Baggingannya 1000. Yang dibutuhkan cuma 500. Berarti berapa yang kita pencet baggingannya? Semuanya kah? 3/4 kah? Setengah kah? Aura? Nggak ngerti, Bu. Nggak ngerti. Aduh. Baggingan tuh, bagnya di kantongnya, itu ada 1000 cc. Oke, Aura. Perhitungan yang volume tidal udah ngerti belum? Ngerti. Tahu ya tadi ya, berdasarkan berat badan 10 cc. Kalau berat badan pasien 50, oke, volume tidalnya berapa? Berarti 500. Nah, kita memberikan ventilasi itu berdasarkan volume tidal tadi. Kalau satu kantongnya itu 1000,
Yang diperlukan cuma 500, berarti yang kita pencet itu semuanya 3/4 bagian atau setengah bagian? Setengah bagian, Bu. Setengah bagian, ngerti maksudnya? Ngerti nggak? Ngerti, Paham? Bu. Paham ya? Kan dia tadi 1.000 tuh isi kantongnya, ya kan? Yang dibutuhin cuma 500, berarti yang kita bagging setengahnya doang. Ya, jadi jangan semua kita baggingkan, paham ya? Kecuali pasien berat badannya 100, ya 100 kilo. Berapa volume tidaknya? Ya berarti kan 1.000, ya kan? Kalau 1.000 berarti berapa yang kita bagging? Semuanya, paham ya? Nah, gitu kira-kira. Nanti untuk simulasinya kita akan lakukan di praktek. Nah, gunakan oksigen 100%. Ini maknanya apa? BVM, back valve mask itu, bagging, itu kalau tidak terkonekkan ke oksigen, ya, konsentrasi dia itu hanya 20%. Ya. 24%. Ya, hanya 24% udara bebas nih. Ini udara bebas, konsentrasi oksigennya 24%. Kurang buat pasiennya. Sehingga kita harus pasang lagi sambung selang oksigen ke tabung sehingga dia konsentrasinya adalah 100%. Ya, ini maksudnya tulisan gunakan oksigen 100%. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, kata-kata di sini resusitasi sinkronkan dengan kompresi jantung luar. Ini maksudnya adalah rangkaian siklus dari RJP ya. Salah satunya adalah pemberian ventilasi ini. Jadi ventilasi ini merupakan bagian dalam melakukan tindakan resusitasi jantung paru. Itu maknanya. Ya. Nah, ini yang waktu itu saya pernah ketik sampaikan. Nah, ini tekniknya, ini gambarannya. Masih ingat ya? Heimlich manuver itu kalau ada obstruksi jalan nafas ditandanya dengan memegang leher. Ya, kalau dia masih sadar masih bisa teriak-teriak. Ya, ini kita lakukan teknik Heimlich seperti ini, diharapkan sudah keluar ke jalan napasnya, ya, dengan teknik Heimlich. Bisa dengan penolong ataupun dengan mandiri. Ini dihentakkan dengan kursi atau meja, ya, kalau kita mengalami sumbatan jalan napas, ya. Berikutnya teknik back blow manuver, ini yang pada bayi, ya, back blow manuver, kita hentakkan di antara kedua skapula. Ya, di tengah-tengahnya kita hentakkan. Chest thrust, ya, ini pada ibu hamil ataupun neonatus, ya, sama seperti melakukan tindakan RJP dengan 2 jari, ya, di bagian sternum. Oke, kemudian ini abdominal thrust, ya, tindakan yang pada pasien dengan tidak sadarkan diri, ya, dengan posisi yang sama dengan Heimlich manuver, ya, antara umbilikal dengan PX. Ya, di tengah-tengahnya kita lakukan itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Sudah clear sampai sini? Saya stop.